mahasiswi Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah saya yang didampingi oleh Ibu dosen Ibu Yoswi Dwi Hayani MPD. Saya bangga menjadi salah satu mahasiswi Pancasakti karena selain itu saya bertemu dengan dosen saya yang cantik yaitu Ibu Yoswi. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit rangkuman materi sejarah dan konsep emosional intelijen. Ngomong-ngomong nih mengenai sejarah, siapa sih yang pertama kali menemukan istilah emosional intelijen? Yuk simak berikut ini. Nah, emosional intelijen itu ditemukan oleh pertama kali pada tahun 1985 oleh Wayne Fine. Istilah emosional intelijen ditemukan lagi oleh dua orang profesor. Mereka telah meneliti dan mempublikasikannya pada tahun 1990 yakni oleh John Demeyer dan Peter Salovey. Lalu seorang jurnalis yang bernama Daniel Goleman pada tahun 1995 ia menulis buku yang berjudul Mengapa Emotional Intelligence Lebih Penting Daripada Emotional Quotient. Apa sih perbedaan emotional intelligence sama emotional quotient? Sebenarnya itu sama-sama saja. Cuman kalau emotional intelligence itu lebih berpacu pada logika. Dan kalau emotional quotient itu terpacu sama pengukuran kemampuan seseorang untuk mengelola emosi diri kita sendiri atau orang lain secara wajar. Goleman menulis dua buku mengenai kompetensi emotional quotient. Nah, di bukunya ini sama yang buku pertama dan yang kedua itu ada 5 poin. Yang pertama yaitu kesadaran diri, dan yang kedua kemampuan mengelola emosi, yang ketiga bagaimana menggunakan emosi secara positif, yang keempat kemampuan berempati, dan yang kelima hubungan sosial. Nah, yang ditulis oleh Daniel Goleman itu keduanya saling berkaitan. Emotional intelligence adalah suatu tindakan yang harus kita ekspresikan secara wajar agar menciptakan suatu hubungan yang baik. Jadi kita harus pandai untuk mengelola emosi kita, apalagi kita sebagai pendidik di sekolah. Nah, jadi kita harus memberi contoh kepada anak-anak didik kita supaya kita bisa mengelola emosi diri. Emosi itu tidak hanya untuk marah ya, tapi suatu ungkapan yang kita bisa berikan kepada anak. Bagaimana caranya? Nah, itulah kita harus menjadi seorang pendidik yang bisa mengontrol emosi, yang bisa mengendalikan emosi secara wajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya Ibu Yoswi.